sudah sembahyang. Iya, ya udah jawab itu benar. Oke. Kalau ketuhananmu itu pencipta langit dan bumi, ya kan? Iya. Tuhan itu, Tuhan satu itu, hanya satu itu. Iya. Satu itu, nggak ada yang lain kan? Iya. Iya. Kalimatnya itu hanya diturunkan, yaitu Al-Quran diturunkan Muhammad. Iya. Iya. Kita Terus? merujuk ke ketuhanan. Iya. Kamu nuruti itu siapa? Nuruti yang sang khalik langit dan bumi atau Muhammad? Pencipta langit dan bumi yang mengutus nabinya bernama Nabi Muhammad untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan kebenaran. Itu kamu menuruti yang mana? Menuruti siapa? Menuruti Nabi Muhammad untuk taat kepada Allah. Berarti kamu turutinya pertamanya Muhammad kan? Bukan Allah Ya, kan? Nabi Muhammad yang kami turuti. Nah itu menuhankan Nabi Muhammad itu namanya. Kan nomor satunya Muhammad kalau berarti begitu. Kami turuti. Bukan turuti Allah, turuti Nabi Muhammad. Benar kan? Benar kami menuruti Nabi Muhammad berarti untuk menuhankan. Woi, bisa nggak Abang perempuan di dalam? tempat Berarti abang menuhankan itu. Nabi Muhammad. Bang itu ada bedak sama lipstick gak bang? Udah cari lipstick nih. Cari lipstick silakan. Kasih pantatnya bedak kiri kanan, anusnya kasih lipstick, habis itu pasang di cermin, ajak pantat Anda bicara bang. Jangan dengan saya. Gak layak saya bicara dengan pantat. Bukan pantat, ini namanya empot ayam. Apa bedanya? CKTP mau naik ini, naikin nggak? Oke, sebelum KTP, Pisces Gear, Muslim non Muslim? Iya benar juga ya. Kata kawan kita Agus Sugiarto, orang gila bebas mau ngomong apa, nggak sadar kalau dia gila. Allahu Akbar, Masya Allah. KTP di mute dulu, KTP. Noise sekali KTP. Sikat saya sapa Pisces dulu. Pisces. Oke. Ya, KTP silakan. Bertanya. Baik, selamat malam Bang Juma. Iya, malam. Ya, mohon maaf mengganggu. Ini mau nanya Bang Juma. Siap. Tentang surga kan di surat Al-Baqarah. Iya. Yang Al-Baqarah 25. Perbedaan surganya di Injil Markus. Iya. Dengan di Al-Quran ini bisa minta dijelaskan nanti Bang. Saya baca yang di Al-Baqarah dulu Bang Juma ya, yang Al-Baqarah 25. Boleh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan kalau di Injil Markus 12:25 ya. Markus 12:25
orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang surga. Kemudian Yesus menjawab, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini tentang perbedaan surganya, Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi di dalam Markus 12 nomor 25 yang Anda maksud tadi itu, memang betul tidak ada orang kawin-mawin pada saat kebangkitan, Bang. Anda harus membedakan kebangkitan dan di surga atau di jannah. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus itu anestemi itu bangkit, baru keluar dari kubur, langsung mau kawin, itu kayak ayam. Saya jadi ingat ayam kakek saya, baru bangun turun dari kandang kejar betina. Jadi manusia itu manusia yang kemudian tertuntun, punya pola, karena manusia itu bukan hewan. Masa bangkit dari kematian langsung kawin? Enggak, Bang. Coba baca kemudian Wahyu 21 nomor 9. Baca Matius 9:15, Markus 2:20, Lukas 5 nomor 35. Wahyu 10 nomor 7. Ada mempelai wanita, mempelai pria di surganya Anda itu. Tapi orang Kristen ini memang cenderung lebih berpikir bagaimana menjatuhkan Islam tanpa dia lupa bahwa serangan-serangan terhadap Islam itu justru akan menghantam kepala mereka dari kiri kanan dari Bible. Markus 12 nomor 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, kayak mana ceritanya orang bangkit baru keluar dari kubur tiba-tiba mau kawin? Enggak ada itu, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 pengakuan Yesusnya langsung. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, bahwasanya orang dari kubur itu dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk mendapatkan surga. Mereka yang berbuat dosa akan dibangkitkan kemudian untuk dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia. Ini orang baru dibangkitkan dari kubur. Jadi kita di alam kubur, kalau dalam bahasa Ibrani-nya Sheol, kalau dalam bahasa Yunani-nya Hades, kalau dalam bahasa Quran itu barzakh. Jadi alam maut, tempat berkumpulnya manusia-manusia yang sudah pindah dari bumi menuju ke surga atau menuju ke neraka. Mereka singgah di alam persinggahan namanya Sheol atau Hades atau barzakh. Antara dunia dan akhirat. Akhirat itu nanti dua alamnya, yaitu surga dan neraka. Sebelum menuju ke sana, manusia berada di alam barzakh. Ketika kemudian orang bangkit dari alam barzakh, itu dihakimi dulu, kawan. Bukan langsung kawin-mawin. Jadi dalil Markus 12 nomor 25 itu tidak salah. Memang itu betul. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya iyalah, pastilah. Orang dihakimi aja kagak, orang kawin-mawin. Ingat, Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk Allah, demi untuk kebenaran, demi untuk mengikuti nabi-nabinya, maka Allah menyiapkan baginya 100 kali lipat. Itu kata Yesus. Di surga nanti siapa yang menjadi pengikut Allah, pengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti nabinya, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Mau diapain itu istri kalau ada 100 di depannya tuh? Mau diapain? Mau dijadikan gantungan kunci? Gak mungkin, Bang. Gak mungkin. Nah, coba Anda lihat di dalam Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini kalau sudah di surga. Kalau di alam penantian, menanti keputusan di padang mahsyar, yaitu kita akan dihakimi
berdasarkan perbuatan. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur, bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu dihakimi orang dulu. Dihakimi, diputuskan. Ini cocoknya kemana? Oh, ke surga. Ini cocoknya ke neraka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam alamnya masing-masing sesuai dengan perbuatan. Masa bangkit dari kubur tiba-tiba cari mangsa? Enggak lah bang. Jadi tidak salah dalil anda itu. Nah sedangkan kalau di surganya umat Islam, wabashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalid. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ada satu hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Ketika kemudian orang Kristen menganggap dirinya benar, Tuhan tidak memberikan babi untuk dimakan, tapi Kristen inginkan. Oke? Tuhan kemudian mengharamkan makanan-makanan agar supaya orang tidak memakannya, tapi Kristen menginginkan. Kristen mengambil itu. Kristen membutuhkan, tapi giliran kemudian Tuhan memberikan makanan justru ditolak. Apa itu namanya? Tuhan memberikan makanan padahal Yesus mengatakan, aku akan makan bersama dengan engkau di surga semeja dengan Abraham dan seterusnya. Lucu kan? Tuhan memberikan makanan, tidak mau dia. Giliran tidak dikasih untuk dimakan, mereka makan semuanya. Kalau perlu mobil truk pun dimakan. Aneh. Aneh memang kalian itu. Ketika di surga, itu bukan lagi tempat kita mengabdi. Itu tempat pembalasan yang pencipta kita janjikan kepada kita. Bagaimana kita taat di bumi, karena Tuhan itu maha penyayang. Ketika kita taat, menahan perut, menahan lisan, menahan jasad ini dari hal-hal yang diharamkan, maka nanti kelak Allah akan menghalalkan itu semua. Itulah yang disebut jannah, surga. Tempat kebahagiaan. Bagaimana Anda bisa bahagia? Coba Anda pahami ini. Ini secara logika nih. Apakah Tuhan itu kejam? Enggak mungkin. Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Tuhan memberikan Anda kelamin. Oke? Lalu kemudian dihidupkan pada tempat yang kekal. Hidup kekal, punya kelamin, tapi pensiun kelaminnya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris atau dijadikan sebagai alat untuk menarik sinar gitar, habis itu dipetik biar ada bunyi. Itu surga atau neraka namanya. Anda memiliki keinginan, Anda memiliki syahwat yang kemudian halal untuk disalurkan, tapi Anda menolak. Ada apa dengan Anda? Ketika kemudian di dunia justru diharamkan, Anda halalkan. Di kehidupan berikutnya dihalalkan, Anda haramkan. Ini lucu Anda manusia. Apakah ketika Anda nanti kehidupan berikutnya Anda sudah bukan manusia? Misalnya Anda bangkit dari kubur berupa kecoa. Atau ketika Anda bangun dari kubur itu berupa walang sangit. Saya rasa walang sangit pun butuh kepuasan hasrat. Kalau nggak percaya tanya Bom-Bom. Apalagi ente. Bagaimana mungkin nanti Anda masuk surga, Anda mengingat kehidupan di dunia? Apa yang Anda katakan? Andai dulu di dunia aja daripada di sini. Punya senjata, tapi pelurunya nggak ada. Punya lambung, tapi nggak diisi. Apanya artinya ini hidup kekal kayak begini? Padahal kiri kanan ada buah-buahan. Kiri kanan banyak yang indah-indah. Banyak bidadari-bidadari. Tapi tidak dikasih keinginan seperti manusia. Apanya ini namanya? Itu siksaan, coy. Kecuali ketika Anda bangkit dari kehidupan nanti, Anda sudah berubah menjadi apa itu ya? Menjadi kura-kura ninja,
Tapi kura-kura pun masih membutuhkan kemudian jantan betina. Apakah setega itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kita aja nih, kita nih punya anjing peliharaan di rumah. Lalu kemudian kita kebiri dia. Kita larang, kita suntik nonotnya supaya tidak tegang. Atau kita tutup rahimnya supaya tidak melahirkan. Sehingga hilang nafsunya. Apakah itu Anda tidak kasihan sama anjing Anda yang begitu gagahnya, kemudian lantas kemudian Anda kebiri, apa namanya itu? Dikebiri ya? Apa namanya itu ya? Dihilangkan nafsunya. Senjatanya dikebiri. Dikebiri. Gimana siksanya itu binatang? Coba, Anda manusia yang begitu sempurna, apalagi yang bangkit tubuh kemuliaan, artinya tubuh kesempurnaan, yang begitu ganteng, beribu kali ganteng lagi, begitu 1000 lebih kali lipat lagi kejantanan Anda di sana, ketampanan Anda di sana. Tapi yang ucoknya loyo, letoy, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya seperti kain batik, kain horden ditiup angin. Alamak. Itu mah bukan surga coy, itu penderitaan, itu siksaan. Kain horden. Iyalah, senjata cuman kain horden, dipakai kipas-kipas. Gimana ceritanya? Aduh, mama kodong. Jadi pahami Markus 12 itu kawan, 25, pahami bahwa itu bukan surga, itu hari kebangkitan dari kubur. Janganlah mau seperti ayam jantan, belum cuci muka, belum sikat gigi, cari betina kejar sana sini. Baru juga keluar dari kubur, cari betinanya, kejar betina. Enggak lah kayak gitu. Kita ini bukan binatang. Jadi kita dibangkitkan menurut Al-Quran dan menurut Yesus dibangkitkan, lalu kemudian dihakimi. Setelah dihakimi, baru diputuskan ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Gitu. Nanti di surga kita diberikan segala macam kenikmatan. Di situ tidak ada lagi kesengsaraan. Yang ada hanya kebahagiaan dan kenikmatan saja. Tapi ingat bang, orang beriman itu tidak mungkin kemudian pola hidupnya itu seperti binatang. Kalau di dunia saja mereka tidak berzina, di dunia saja mereka menjaga kelamin mereka, di dunia saja mereka menjaga pola hidup mereka, bagaimana nanti di surga, di mana dia bisa melihat langsung Tuhannya? Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti binatang, seperti hewan. Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti di film-film biru yang Anda sering nonton. Tidak mungkin. Orang beriman ketika masuk ke jannah, jalannya pun itu penuh zikir, duduknya penuh zikir. Jadi tidak seperti pola yang kita bayangkan, seperti ada penceramah yang Ustadz dadakan yang mengatakan di surga itu ada pesta seks. Itu kalau ketemu saya itu kusiletin mulutnya itu. Gak ada yang kayak gitu. Dipikirnya surga itu tempat surga itu tempat suci. Kenapa kemudian kita dihalalkan? Ya karena suci tempat itu, nggak ada haram di situ. Tempat suci, nggak ada kecemburuan. Yang ada hanya kasih sayang, kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Itu baru surga. Jadi ya cobalah renungkan. Mana ada orang bangkit dari kubur langsung kawin? Itu Yesus sudah memberikan contoh perumpamaan kepada orang pada saat itu ketika ditanya kawan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Anda menganggap itu surga. Itu bukan surga itu. Hanya dicontohkan tidak ada kawin-mawin seperti malaikat di surga. Karena di surga memang malaikat tidak kawin-mawin. Nah begitu juga manusia ketika hari kebangkitan. Tidak ada kawin-mawin. Seperti itu saudara Al-KTP. Silakan. Baik Bang Juma. Tapi ini kalau kita baca dari judul perikopnya kan, ini pertanyaan orang Saduki Bang Juma. Iya, betul. Tentang apabila saudaranya meninggalkan istrinya, kemudian saudaranya menikahin istrinya, dan seterusnya sampai ke 7 keturunan. Terus Yesus menjawab kepada mereka, kan kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini sebenarnya saya baca ulang Bang Juma, yang ayat 25. Iya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup.
seperti malaikat di surga. Berarti ditekankan di sini kan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Iya, di padang mahsyar itu kita seperti malaikat. Tak ada kawin-mawin. Betul itu. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, itu kan hari kebangkitan itu. Bukan bicara di surga. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub. Dia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ini bukan berbicara mengenai surga. Ini berbicara mengenai alam kebangkitan. Belum surga bang, belum surga. Anda harus belajar membedakan hari kebangkitan dan hari akhirat. Hari kebangkitan itu manusia dibangkitkan seluruhnya dari kubur. Setelah itu dihakimi. Setelah dihakimi lalu ditentukan. Dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, setelah di dalam surga barulah memiliki pasangan. Jadi Anda salah kaprah kalau Anda menganggap Markus 12 itu surga, itu bukan surga. Hanya pembandingnya seperti malaikat di surga. Tetapi manusia pada saat itu masih di masa kebangkitan dari alam kematian, dari alam barzah. Begitu saudara. Coba banyak kali data-data, banyak sekali data-data yang gimana? Iya, tadi Wahyu 21 berapa cuma? 21 nomor 9. Wahyu 10 nomor 7. Yerusalem baru ya, Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem baru lah, itulah surga. Berbicara mengenai surga itu. Yerusalem baru. Kehidupan setelah kematian. Dan ingat bang, ketika Yerusalem baru itu ada, yang dibangkitkan di situ adalah orang-orang yang sudah mati. Bukan orang-orang yang masih hidup. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 37. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara gerak-gerak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamatinya. Lihat urat-urat ada dan kulihat daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Elohim. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel. Lihat itu bang. Urat-urat tumbuh, daging-dagingnya tumbuh. Apa Anda pikir ketika mereka dihidupkan bangkit kembali nonotnya tidak ada? Ayo bang. Itulah kekeliruan agama saudara yang menganggap bahwa ketika kehidupan berikutnya kita tidak ada daging, kita ada tulang. Kenapa agama-agama samawi di luar Kristen, karena Kristen ini kan bukan agama samawi ya. Kenapa agama samawi itu memiliki aturan-aturan kedagingan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Ketika mau ibadah, cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah. Kenapa? Karena jasad yang kita pakai ini punya hak kelak nanti di akhirat. Dan juga punya kewajiban. Badan yang dipenuhi makanan haram
Dia punya kewajiban untuk merasakan nikmatnya, kok nikmat pula, dahsyatnya panasnya api neraka. Jasad tubuh yang menjaga dirinya dari makanan yang diharamkan Tuhan berdasarkan agama dari agama samawi ini, itu punya hak untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Kemaluan yang terpelihara, yang tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dilarang selain yang disesuaikan dengan agama, maka itu akan mendapatkan imbalan seluruhnya. Anda lihat tadi di Hezkel 37. Bagaimana firman Tuhan menyatakan orang yang sudah mati kuburnya terbuka, yang bangkit bukan rohnya, tetapi juga jasadnya. Tulang-tulang yang sudah hancur demikian hidup kembali. Wadarabalana masalah wa nasir halqa qala may yuhyil ithama wa hiya ramin kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Itu kata Al-Quranul Karim. Jelas itu. Apa Anda pikir ketika orang dibangkitkan tak ada kelaminnya lagi? Enggak. Kita tetap punya kelamin. Anda tidak percaya kepada Quran boleh, tapi apakah Anda tidak percaya kepada kitab yang Anda ambil secara serampangan tanpa izin dari pemiliknya Yahudi? Hezkel 37. Apa artinya kitab itu Anda tenteng kalau Anda tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mempelajarinya, dan tidak mempraktikkan dalam iman saudara bahwa ternyata jasad ini akan dibangkitkan. Oleh karena itu jangan kau makan yang diharamkan. Jangan kau ikuti ajaran setan yang menghalalkan segala makanan yang diharamkan. Jangan. Kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3. Jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata dengan mulutnya tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkannya. Barang siapa yang meniadakan haramnya babi, Matius 5 nomor 19, dan mengajarkan kemudian kepada keturunannya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina, yaitu neraka. Makanya Yesus menekankan itu. Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun pengharaman babi itu tidak boleh dihilangkan. Kata siapa? Bukan kata Bang Suma. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Lukas 16 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, babi tidak boleh halal. Tidak boleh halal. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi setan datang. Setannya datang melalui nabinya yang palsu itu. Mengajarkan kemudian halalkan semua, tak ada yang haram, pokoknya halal, bahkan makan manusia pun boleh, tak ada yang haram bagiku, semuanya boleh bagiku. Ajaran apa itu? Itu sama seperti kera. Kera masih bagus, kera tidak makan es krim. Masih ada makanan yang diharamkan, yang tidak bisa dikonsumsi. Tapi ada setan mengajarkan makan, pokoknya makan semua, kalau perlu meja juga dimakan karena berkaki. Ini saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di surga itu tak ada kawin mawin, aduh Anda keliru. Hezkel 37 orang dibangkitkan lengkap dengan jasad. Apa Anda berpikir nanti istri Anda ketika bangkit sudah tak ada lagi lubangnya? Hah? Bahaya itu. Ketika Anda kemudian nanti dibangkitkan kubur tak ada lagi senjatanya, bahaya itu. Itu namanya Anda berpikir negatif tentang pencipta yang maha penyayang, maha pengasih terhadap ciptaannya. Itu saudara. Jadi umat Islam dalam hal ini meyakini sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia itu sempurna, tapi di kehidupan akhirat surga jauh lebih sempurna. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Demikian. Baik. Terima kasih Bang Juma. Saya mau bantah yang Bang Juma bilang tadi tentang tentang haram itu Bang Juma. Karena silakan, di Matius 15 ayat 1 sampai dengan berapa tuh? 12 ayat 11 ya. Matius 15 ayat 11 kan orang-orang Farisi mengatakan kepada Yesus, kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan? Ya. Itu kan haram bagi orang adat istiadat orang Yahudi. Kemudian Yesus mengatakan, ya, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.
maksudnya Yesus kan jika hati kita itu penuh dengan kebencian, iri hati, dengki, dan sesuatu yang keluar dari mulut, dari hati kita yang tidak baik, itulah yang najis, bukanlah yang kita makan, itu maksudnya Bang Juma. Jadi bagi saya mungkin dengan ayat ini Yesus tidak menghalalkan semuanya makanan gitu, termasuk babi tadi. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ini udah berulang saya ulas teman ya. Cobalah sedikit-sedikit kita itu membangun kerangka berpikir di dalam beragama. Karena gini, kalau kita melihat Matius 15 ini, yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi, di mana menu makanannya sama sekali tidak ada babi, tidak ada anjing di situ. Tidak ada kera, tidak ada gorila, tidak ada biawak, padahal di meja makan mereka. Ketika Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Ini tidak sedang, murid-muridnya tidak sedang makan babi. Ini hanya kasus cuci tangan. Cuci tangan dan tidak cuci tangan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, berkata kepada Yesus, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Artinya, ini masalah cuci tangan, bukan masalah babi. Andai saja ahli Taurat dan orang Yerusalem, ahli Taurat yang ada di Yerusalem pada saat itu bertanya, Yesus, kenapa muridmu makan babi? Barulah boleh Anda mengatakan Yesus sudah menghalalkan babi. Ini cuci tangan, Cak Ayu, bukan makan babi murid-muridnya di situ. Ini cuci tangan karena orang Yahudi tidak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan. Tidak mungkin. Kalian yang pemakan babi yang mentafsirkan bahwa sudah menghalalkan semuanya. Salah ente. Karena ente bukan pengikutnya. Ini yang mengajarkan Anda menghalalkan itu adalah Yesus Kristus juga. Tetapi Yesus Kristus yang lain. Yaitu yang datang kepada Paulus. Yang membisikkan Paulus Kolose 2. Paulus, ya paman, aku Yesus Kristus. Sampaikan kepada pengikutmu, janganlah mau dibiarkan dihukum mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun sabat. Semuanya sudah halal. Itu Yesus Kristus yang diduga palsu. Kalau Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu mah tak menghalalkan babi. Yang tadi itu cuman terkait cuci tangan dan tidak cuci tangan. Jangan kau larikan ke babi, sebab di situ tidak ada menu babi. Begitu saudara, silakan. Dan ingat ya, ingat. Baik. Sabar. Yehezkiel 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17. Pencipta langit dan bumi akan datang dan membakar semua pemakan babi tanpa terkecuali. Itu bang. Silakan. Oke, baik. Saya mau bertanya, Bang. Silakan. Iya. Iya, saya 66 ya. Saya mau bertanya, Bang Juma. Silakan. Kalau di agama Islam, di Muslim, apa boleh menceraikan istri, atau misalnya istri menggugat cerai suami, itu boleh gak? Hal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi halal, yaitu cerai. Halal. Apa? Iya, halal. Tidak haram menceraikan istri. Tidak haram. Dan di dalam kitabmu juga ada kok tentang cerai itu. Nah, kalau di sini saya baca di Markus 10 ayat 11, Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya. Berarti
diharamkan cerainya. Saudara, Matius 5 nomor 31, barang siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan kamu salah artikan. Matius berapa Bang Juma? Mohon maaf. Matius 5. Iya, Matius 5 nomor 31. Silakan Anda buka di situ. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan Anda mensalah artikan Bible Anda sendiri. Sekarang begini, ketika ada seorang istri berzina, main dengan laki-laki lain, dan itu diulang setelah Anda nasihatin, setelah Anda memberikan maaf, tetapi dia tetap mengulang. Lalu dari hasil dia berzina, dia mendatangkan anak. Di saat kamu menjadikan dia, statusmu masih istri, dia hamil dari laki-laki lain. Dia punya anak. Bagaimana hasratmu ketika dia hamil? Apakah Anda ingin menahan selama 9 tahun, 9 bulan? Itu mustahil. Maka apa solusinya? Ceraikan. Ceraikan. Ada seorang istri yang ketika Anda pergi kerja, cari nafkah, di rumah ada orang tua Anda, ibu yang melahirkan Anda, memberi makan kepadanya dengan wajah yang muram, memberikan uang dengan muka yang tidak enak, bahkan orang tua yang renta sering dipijak kakinya, ditamparnya, dikasih makanan basi, dan Anda tahu itu. Apa solusinya di dalam agama Anda? Masih tetap memberi nafkah wanita seperti ini? Oh tidak kawan, ceraikan. Kenapa? Karena itu hanya mendatangkan kemudaratan, kemudaratan bahaya yang sangat besar daripada itu. Tuh ada solusi, kita ceraikan secara sah. Matius 5 nomor 31 telah difirmankan juga. Ini firman Tuhan loh. Menurut tradisi Kristen, ini firman Tuhan. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Islam coy. Jadi jangan muluk-muluk kawan. Jangan muluk-muluk. Di dalam agama Anda, toko agama Anda, oh nggak boleh cerai. Tapi mengkawinkan yang sesama boleh. Bahkan mengkawinkan dengan binatang boleh. Agama apa kayak gitu kawan? Ketika kamu didoktrin di Kristen tak boleh cerai, dalil dalam kitab saudara apa itu? Bahkan Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, barang siapa yang ingin menjadi pengikutku tapi tidak membenci istrinya, dia tidak boleh menjadi pengikutku. Di dalam Lukas pun dikatakan seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat ini juga. Artinya Yesus menerangkan boleh cerai pada kondisi-kondisi yang sudah tak bisa dipertahankan. Makanya di konsep Islam, hal yang halal tapi dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah adalah cerai. Tapi kalau tidak bisa ada solusi lain, maka cerai. Kalau bisa mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak, ceraikan mereka. Tapi kalau justru dengan membuat mereka kemudian semakin erat dalam hubungannya, mereka masih mencintai, jangan ceraikan. Itu Islam. Jadi Islam itu memberikan solusi. Makanya Islam itu ketika dikatakan dia datang sebagai rahmat, maka dia benar-benar memberikan solusi kasih sayang kepada manusia. Seperti itu kawanku. Silakan. Jangan bantah dari. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Tadi sempat Bang Juma singgung tentang Paulus. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan Paulus benar. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan dia menerima Injil bukan dari manusia kan? Tapi itu sinkron Bang Juma dengan di Kisah Para Rasul 9, di mana waktu berjalan ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kan dia bilang bukan dia menerima Injil bukan dari manusia. Benar, berarti dia menerima dari cahaya, dari langit. Oke. Sebuah cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah suara olehnya, suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya,
akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetap bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu kan Injil Yesus. Karena bagi kami Yesus Kristus adalah Injil. Baik. Itu Bang Jumas. Saudara, tadi Anda membawa Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus yang bukan manusia. Betul? Ya betul, seperti ini yang seperti di Kisah Para Rasul 9 kan dia cahaya, suara yang keluar dari cahaya itu. Oke, baik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Makanya Kristen ini anti Yesus. Anti Yesus dalam hal yang diutus kepada Bani Israel. Kalian itu memang pengikut Yesus yang datang ke Paulus. Ingat saudara, ingat sekali lagi. Paulus mengaku Yesus itu bukan manusia. Dia datang mengajarkan dia Injil. Dan itu Yesus yang bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat antikristus itu adalah dia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa orang itu? Paulus. Izinkan saya 1-2 menit ya berbicara setelah ini. Anda dengarkan, Anda nanti koreksi saya. Al-Quran saya mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam adalah pertanda datangnya hari kiamat. Ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, maka Nabi Isa alaihi salam menandakan bahwa datangnya detik-detik hari kiamat. Nah, di Al-Quran ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kali, itulah detik kiamat. Itulah saatnya kiamat. Bagaimana Anda lihat di dalam Matius 24 di data nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ketika ditanyai kemudian oleh murid-muridnya, "Guru, ya paman, apakah tanda-tanda kedatanganmu?" Sama seperti Al-Quran. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Anda baca nomor 27-nya di Matius 24. Apa yang dikatakan di situ? Sebab sama seperti kilat memancar sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia kelak. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Data nomor 29. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Anak manusia Yesus akan nampak di langit. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan memandang dia. Itulah tanda kedatangan Yesus. Lalu tidak sampai di situ, kata Yesus, kalau ada yang datang mengaku Yesus Kristus tapi tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan kau percaya. Itu bukan aku, itu Yesus palsu. Itu adalah penyesat. Baca nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba Anda bandingkan pernyataan Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu wahai guru? Tandanya langit, bulan, matahari menjadi gelap. Bintang berjatuhan dari langit. Bulan tidak bercahaya.
Apakah itu ada tanda-tanda itu ketika Paulus datang, ketika ada sosok makhluk mengaku akulah Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Bahkan dengan bangganya Anda mengatakan itu Yesus karena dia datang berupa cahaya. Bong, catat. Lukas 10 nomor 18. Yesus dengan mulutnya berkata kepada muridnya, aku melihat iblis turun dari langit, jatuh dari langit berupa cahaya. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bersambut dengan ucapan Yesus, rangkulan dengan ucapan Yesus, jelas searah dengan tanda-tanda kedatangannya menurut Yesus. Jadi yang datang cuman ketemu pada saat dia sujud tahajud, ketika dia umroh, kemudian dia mimpi ketemu dengan cahaya, bersuban panjang, berjanggut punjang, matanya menyala dan seterusnya. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Itu penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Ingat Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kau jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesat yang mengaku Yesus, dan dia akan berkata aku Kristus. Berarti penyesatnya Yesus Kristus. Paulus ketemu dengan cahaya. Siapakah engkau? Tuhan. Coba. Diarahkan lisannya Paulus mengatakan Tuhan, padahal dia nggak tahu itu Tuhan atau bukan. Langsung. Kenapa? Karena Paulus adalah orang pilihannya si penyesat tersebut. Diduga. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Sedangkan yang asli Matius 5 nomor 24. Aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Coba Anda telusuri iman Anda. Coba Anda pikirkan, kalau tidak karena ada yang menyesatkan, ada apa agama Kristen menggunakan kitabnya agama Yahudi secara tidak sah, hanya berupa terjemahan? Adakah nabi yang diutus kemudian untuk orang Roma? Adakah nabi yang diutus untuk orang Yunani, Kristen pertama, Katolik pertama kali? Adakah kemudian kitabnya orang Yahudi memang Tuhan firmankan untuk kalian Kristen? Tidak ada, kawan. Tidak ada. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Firmanku yang datang kepada anak-anak Yakub dan aturan-aturanku yang aku berikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa di luar Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31 nomor 32 nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Pertanyaannya, kalau bukan karena si iblis, apa alasannya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di atas kitabnya orang Kristen? Ini yang membuat bom-bom mencret. Nana tidak mampu menjawab, hanya membahas tentang kutu, dan kutu. Kalau bukan karena informasi dari si penyesat dari alam roh yang membisikkan pakai kitabnya ini supaya kita dianggap benar, siapa lagi? Anda bertanya, itu adalah Yesus? No, Yesus itu anak manusia. Coba Anda lihat, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Anak manusia. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Mau saya buktikan? Kalau saya dikasih waktu lagi saya buktikan. Lihat teropong kitab Wahyu. Teropong kita Wahyu yang Anda bangga-banggakan itu, yang Kristen-Kristen banggakan itu, akulah Alfa, akulah Omega. Coba Anda lihat Wahyu 1 nomor 18.
dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Siapa yang memegang kemudian yang berkuasa atas maut? Baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dengarkan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa iblis. Kisah 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ibrani 2 nomor 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi sesama manusia. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis, yaitu penguasa dunia, dilemparkan keluar. Ingat saudara, Yohanes 14:30 iblis penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31 iblis mulai waktunya menguasai dunia, sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Yohanes 16 nomor 11 akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Pahami itu baik-baik. Ketika ada yang berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah yang telah mati namun aku hidup kembali supaya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ngeri, karena yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu adalah iblis. Ingat, kata Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku adalah di surga. Sedangkan yang mengaku di Alfa dan Omega itu adalah kerajaannya di alam maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Camkan itu baik-baik. Camkan sekali lagi, saya katakan. Camkan sekali lagi. Yesus tidak pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia tidak maha berkehendak, berarti bukan dia yang awal. Wahyu 1 nomor 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah penguasa kerajaan maut. Ibrani 2:14, 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Camkan itu. Kepadaku telah diberi kuasa, baik dan langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Tetapi ada yang keluar dari kubur, berkata kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kata Yesus, itu iblis. Tapi itu mengaku, akulah Yesus Kristus. Maka ketika Yesus telah terangkat ke langit, dia kemudian bebas menyesatkan siapapun. Karena tak ada lagi nabi di dunia. Sudah terangkat Nabi Allah, sudah terangkat duta Allah, telah terangkat Rasulullah, yaitu Yesus alaihi salam, diangkat ke langit. Iblis tak ada lagi nabi pada saat itu. Maka dia secara serampangan memilih orang-orang yang kemudian dia anggap cocok untuk menjadikan dirinya sebagai utusannya. Ingat Kisah Para Rasul 16 nomor 18. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Begini Bang Juma. Silakan. Bagi kami, Yesus adalah juga Allah adalah firman, dan Yesus adalah Allah sendiri yang turun. Dan kejadian di Damsyik ini sama halnya dengan Musa, penampakan Allah waktu menampakkan diri kepada Musa sewaktu dia mengembalakan kambing. Allah itu berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi bukan suatu keheranan apabila Allah datang kemudian, karena sebelum Yesus datang kan Allah sudah pernah menampakkan diri kepada Musa
Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsik berupa cahaya. Jadi bukan suatu ini sebenarnya suatu yang aneh gitu Bang Juma. Oke. Di Keluaran 3 ayat 1 ya sampai berapa tuh? 6. Karena sebelumnya kan Allah pernah menampakkan diri juga kepada Nabi Musa. Jadi apabila dia menampakkan diri kepada Paulus di Damsik, karena waktu sebelum Yesus turun kan Yesus adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsik gitu Bang Juma. Oke. Murid-murid Yesus, apapun yang terjadi terhadap gurunya, percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berbeda dengan Bang Juma. Maaf, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 Bang Juma? Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesaya 55 nomor 11 itu jawabannya. Mazmur 33 nomor 9 itu jawabannya. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bersama dengan kemaha berkata-kata yang ada pada dirinya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, pada mulanya adalah firman yang bersama dengan Allah. Itu adalah sifat. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sifat kalam. Ketika Allah berkata, maka semuanya ada. Coba lihat, apakah Yesus yang turun dari langit jatuh? Gedebuk. Bukan. Yang datang ke bumi ini adalah firman yang dibawa oleh Roh Kudus, oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Itu firman. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman yang dibawa oleh Gabriel. Lalu menjadi hamil, lalu menjadi manusia. Bukan Yesus melekat sama Tuhan, enggak. Bukan Yesus. Permisi Bang Juma, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh saya baca Yohanes 1 ayat 1 ya? Silakan. Ini kan jelas ini kata-katanya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah inilah yang menampakkan diri kepada Musa waktu Musa mengamalkan kambing. Kemudian Allah ini sendiri sebelum dia turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia, nujul menjadi manusia, dia menampakkan diri. Kenapa? Tunggu, mohon maaf Bang Juma. Kalau saya boleh tanya, di Muslim kan ada juga sahabat Rasul yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian dia sangat memusuhi dan sangat memerangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memilih dia sebagai orang terdekatnya. Ada nggak Bang Juma kisah itu? Iya. Ya, berarti betul. Itu kan ya itu mirip sekali. Saya sudah pelajari, makanya saya mirip sekali dengan Paulus. Karena Paulus waktu itu dia sangat tunggu sebentar. Beda. Ya, baik, saya baca dulu sebentar baik. Silakan. Mana tadi? Karena Paulus kan dia mati-matian ingin bertemu imam-imam orang Yahudi untuk membunuh murid-murid Yesus. Dia mati-matian mengancam kan bahwa dia niatnya dia sudah bulat untuk membunuh semua pengikut Yesus waktu murid-muridnya. Namun dalam perjalanan di Damsik, Yesus menampakkan diri. Jadi masuk akal, sama dengan seperti kejadian sahabat Nabi Muhammad yang memusuhi nabinya kemudian dipilih menjadi orang terdekatnya. Begitu kan Pak. Silakan. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan sahabatnya. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus bukan manusia. Sedangkan anak Maria manusia. Jauh. Ingat saudara, ingat pesan Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ingat, kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus atau Kristus di padang gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Ketika Anda membawa kisah para Rasul 9, Paulus itu sedang berada di padang gurun Damsyik.
Anda baca 1 Raja-Raja 19 nomor 15, firman Tuhan datang kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Damsyik itu padang gurun. Nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang ngaku bertemu dengan aku di padang gurun. Lalu kemudian dikatakan, waspada juga kepada penyesat yang mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Apa dalam bilik itu? Temeong. Temeong dalam bahasa Yunani. Bilik. Temeong artinya apa? Artinya apa? Tempat rahasia, ruang rahasia. Sel, penjara itu ruang rahasia. Tidak boleh sembarangan masuk, nggak seperti toilet umum itu. Kalau di penjara, penjara itu khusus siapa yang ada di situ, itulah yang tahu di dalam isinya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Itulah yang disebut bilik rahasia, temeong. Situlah tempatnya Paulus mengaku bertemu dengan roh bernama Yesus, lalu menulis surat. Ada 3 surat yang diselesaikan Paulus dalam bilik rahasia. Karena dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Camkan itu baik-baik. Kemudian ketika Anda berbicara bahwa seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, itu bullshit. Itu bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang dalam bentuk hakikatnya ke Nabi Musa, dalam bentuk wujudnya kepada Nabi Musa, enggak. Dan itu dibantah kemudian Al-Quran surah Al-A'raf. Begitu juga dibantah oleh Kisah Para Rasul nomor 7. Saya bacakan kepada Anda nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Kisah Para Rasul 7 nomor 35 nomor 38. Yang kamu sangka Tuhan datang kepada Musa, itu hanya malaikat. Ingat saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tanda-tanda itu, ketika aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, adakah tanda itu? Bukalah cakrawala berpikir Anda. Adakah tanda itu? Andai saja yang datang kepada Paulus di padang gurun Damsyik itu adalah Yesus anak Maria, maka 2000 tahun lalu dunia ini sudah kiamat. Tidak ada lagi dunia hari ini. Kenapa? Karena ketika yang asli datang, maka tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap. Coba kau bayangkan saudara, kalau satu hari matahari tidak terbit, hari kedua tidak terbit lagi, hari ketiga tidak terbit lagi, apa yang terjadi? Alam kita ini akan beku. Bintang-bintang berjatuhan. Kamu pikir bintang itu lebih kecil dari bumi? Enggak. Satu bintang bisa menutupi alam bumi ini. Hancur alam kita ini. Kalau dia jatuh, itu tanda kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, meskipun 1 juta, 1 miliar orang atau makhluk ngaku-ngaku, aku ya Yesus, dengan segala macam mujizat yang dia perlihatkan, itu bukan Yesus. Kecuali tanda-tandanya ada. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, dan Yesus nampak di tengah langit, dan kita seluruh manusia di atas muka bumi ini dari seluruh bangsa akan mengetahui bahwa dia datang. Itu baru Yesus yang asli. Selain daripada itu palsu. Izin Bang Juma, silakan. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kan kita lihat sebab mengapa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Bukan ini kan sama Paulus. Ceritanya. Bukan Yesus, saudara. Bukan Yesus. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap.
Bukan itu maksudnya saya gini, mohon maaf. Nah, apakah tanda itu ada ketika ada makhluk itu datang kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Tidak. Berarti itu bukan Yesus. Tapi begini Bang Juma, kalau kita lihat dari sebabnya, mengapa dia menampakkan diri, ini sama dengan kejadian Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Kan ada kejadian di mana Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang awalnya membenci Nabi Muhammad, namun kemudian menjadi sahabat setia dan membela Islam. Nah, kenapa dia dulu membenci? Sama kayak persis dengan Paulus, karena kejadian di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 tuh, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dan daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Jadi sebabnya sama kejadiannya dengan sahabat Nabi tadi. Maksudnya ada mengapa sampai Yesus menampakkan diri gitu. Ada sebabnya gitu. Karena Paulus ini ingin membunuh pengikut-pengikut Tuhan gitu, Bang Juma. Ya. Jadi ada sebab-sebab gitu. Jadi masuk akal bagi saya gitu loh. Ya, silakan. Tapi izinkan saya bertanya sama saudara. Ya. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Angkatan jahat ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, anak manusia akan keluar dari kubur." Anda tadi mengagung-agungkan Paulus karena berkobar-kobar ingin membunuh, menganiaya dan seterusnya, lalu bertobat. Saya ingin bertanya, siapa oknum yang dimaksud Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 dari data orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan tanda angkatan jahat? Apabila iblis, nomor 43, apabila iblis keluar dari seseorang manusia, iblis mengembara ke tempat-tempat tandus. Jadi dia keluar dari orang, lalu mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi iblisnya tidak mendapatkannya. Lalu iblisnya berkata, "Aku akan kembali ke orang yang tadinya telah kutinggalkan." Maka pergilah iblis dan mendapati orang tersebut. Orang itu sudah bertaubat, bersih, tersapu, rapi dan teratur. Orang itu sudah bertaubat. Lalu iblisnya keluar kembali dari orang tersebut dan mengajak 7 iblis lain yang jauh lebih jahat dari dirinya. Dan ke-8 iblis ini masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah kata Yesus juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa yang sesaman Yesus yang pernah bertobat lalu kemudian mengaku-ngaku bertobat menjadi orang baik, lalu kemudian dia mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat? Sebut nama orang Farisi ahli Taurat yang kemudian pernah bertobat, tetapi ternyata setelahnya jauh lebih jahat kemudian. Silakan. Ya, kalau di Kisah Para Rasul memang betul. Paulus, ini kan judul perikopnya udah Saulus bertobat kan. Matius 12. Angkatan jahat minta satu tanda. Dan siapa yang menggaungkan tentang penyaliban ke seluruh dunia, tebusan dosa dengan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, itu orang Farisinya. Lalu semakin menjadi-jadi. Nah, kata kuncinya ada di Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Mereka berkata-kata tentang Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Ikutilah apa yang dikatakan, tapi jangan kau ikuti apa yang mereka lakukan. Sebab mereka berbicara Taurat tapi mereka tidak mempraktekkannya. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia mengikutimu, kau jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Dia yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan dia orang Farisi dan dia ahli Taurat. Dia mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Kata Yesus, pengikutnya dia jadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kalau hari ini, malam ini, kamu membela Paulus, wajar. Kenapa? Karena kata Yesus yang asli, waspadalah agar kau jangan disesatkan. Yang namanya penyesat mampu kemudian mengunci hati seseorang untuk tidak menerima kebenaran. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gelar dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau itu bukan Kristen, coba Anda tunjukkan kepada saya. Siapa pengikut Kristus yang banyak disesatkan tersebut? Apa nama mereka? Kristus. Dan Kristen ini pengikut Paulus, dan Kristen ini kemudian benar-benar menyembah kepada yang disebut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan murid-muridnya menyembah yang ada di langit yang disebut Elohim. Silakan Anda renungkan, Anda boleh menjawab, Anda juga boleh tidak menjawab. Terima kasih. Demikian dari saya. Di sini noise teman-teman, hujan, di tempat saya hujan. Yang lain monitor nggak nih? Iya, oke. Bang Handi hujan lanjut. Sini hujan. Deras. Bang Handi atau Uni? Ya, silakan Dinda. Bang Handi atau Uni? Ya, bentar. Gimana Alkitab udah ini tercerahkan? Terus saya mau tanya Bang Juma, bagaimana dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 6, Paulus menghidupkan orang mati? Jika dia Bang KTP, Bang Zuma katanya tadi hujan, kan sudah dengarkan. Iya. Nah, kalau mau lanjut sama saya, silakan. Silakan, tadi yang ditanyakan tentang apa? Tentang dia menghidupkan orang mati. Betul? Ya. Ya udah, Abang baca lagi kitab Anda. Bukankah Yesus mengatakan penyesat itu juga bermukjizat dan melakukan tanda-tanda besar? Jadi jangan parameter bermukjizat itu langsung dianggap sebagai orang yang benar ya. Karena penyesat pun bisa bermukjizat atau memiliki tanda-tanda ajaib gitu. Lanjut. Silakan. Coba baca kitab Anda Matius 24 nomor 4 sampai 5, kan dijelaskan di situ kan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat. Enyah kau iblis, menyesatkan kau dari tadi. Kau pikir perlu kami mendengarkan ocehanmu, pendusta? Bang Zuma sabar, aku bukan. Tahu kau, aku adeknya. Kalau aku salah dari Bang Zuma wajar, aku adeknya, paham kau? Enak aja kau bilang berdoa. Tuhan kau berdoa dikabulin nggak? Ngapain kau memamerkan, mempromosikan Tuhan yang berdoa tapi nggak dikabulkan? Nyah kau iblis. Banyak kali kau penyesatan dari tadi. Sabar Bang Zuma mendengarkan. Hantu belau, kau pikir apa? Kami di sini sabar, kami ngadapin kau menyesatkan umat. Jadi Kristen aja kau seumur hidup. Nggak usah kau tanya-tanya sok-sok. Saya catat. Bang Zuma aku selamatkan aku. Nggak usah kau banyak cerita. Banyak kali cerita kau. Ya, selamat malam Antonio. Silakan bertanya. Nggak usah sok-sokan. Waalaikumsalam. Ya kali ceritanya udah dijelasin sama Bang Zuma dari tadi loh. Banyak kali gayanya. Ini aku catat Bang Zuma, udah aku catat. Kali. Ya, silakan Antonio, tunjukkan kalau betul Tuhan kalian itu mempraktekkan Tuhan kalian loh ya, sembahan kalian itu, manusia yang kalian sembah, yang mati terkutuk di tiang salib. Ketika dia berdoa di tiang salib,
Kalau memang dia suri tauladan yang baik, ketika dia berdoa dikabulin bapaknya. Tunjukkan sama kami data bahwa seluruh orang yang dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ada nggak dikabulkan doa Tuhan kalian? Kalau doa Tuhan kalian saja tidak dikabulkan, kenapa kalian promosikan agama kalian di sini? Bertanya kalian kepada kami yang paham, yang belajar. Jangan kalian coba menyesatkan di sini. Ada urusannya kami dengan agama kalian. Kami tidak mengizinkan kalian menyesatkan di komal Islam. Dari tadi banyak kali diulang-ulang terus. Dari mulai kau muncul di publik ini, itu saja pertanyaanmu. Ya, Oke, silakan izin Antonio. Noni, kita sapa dulu Antonio. Antonio Kristen. Kenapa dia diem? Antonio ke Kristen.